Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Iseli dengan NIM 19191040124. Program studi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Jember dengan mata kuliah Manajemen Industri kelas B dengan dosen pengampu Ibu Ari Susanti STMT. Tujuan saya membuat video kali ini adalah sebagai tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Industri. Untuk soalnya di sini yang akan kita bahas yaitu ada sebuah soal studi kasus, yaitu sebuah pabrik atau perusahaan baru berdiri di Kota Malang, yaitu PT Ulife Bio. Perusahaan ini mengambil pasar obat herbal yang saat ini menjadi sangat potensial dikembangkan seiring dengan perubahan pola hidup masyarakat yang lebih memperhatikan kualitas kesehatannya sejak pandemi COVID-19 berlangsung. Perusahaan ini mengeluarkan produk andalannya berupa obat herbal untuk menjaga daya tahan tubuh. Di tengah banyaknya pilihan produk obat herbal, perusahaan ini harus bekerja keras untuk mampu bersaing di antara perusahaan yang lebih dulu memasarkan produknya. Pihak manajemen puncak perusahaan telah melakukan rapat penting dan memutuskan perlunya melakukan studi terlebih dahulu untuk mengetahui kesiapan perusahaan. Dari hasil studi pendahuluan didapatkan informasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai pemain baru penyebaran produk obat herbal pada wilayah pemasaran potensial tidak memiliki pusat distribusi. Kedua, keberadaan produk obat herbal ini masih belum dikenal oleh masyarakat sekitar. Ketiga, jenis produk hanya satu, yakni dalam kemasan berisi 35 buah kapsul. Hanya berisi dalam kemasan botol. Keempat, promosi hanya menggunakan pameran dan juga brosur. Kelima, belum memiliki agen tetap maupun kemitraan untuk memasarkan produknya. Dan yang terakhir yaitu jumlah karyawan perusahaan masih terbatas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan pertama, yaitu apa yang harus dilakukan oleh pihak manajemen puncak untuk mencari solusi atas temuan-temuan yang ada pada studi pendahuluan. Di manajemen industri ada dua tipe perencanaan yang dilakukan. Nah, untuk manajemen puncak sendiri, tipe yang sesuai adalah tipe perencanaan strategis, yaitu dari misi industri diturunkan tujuan strategis. Nah, rencana strategis ditujukan untuk mencapai tujuan strategis. Biasanya, rencana strategis ditetapkan oleh manajemen puncak. Jadi, hal yang pertama yang dilakukan adalah melakukan perencanaan strategis. Untuk jawaban dari solusi untuk studi-studi pendahuluan yang pertama, sebagai pemain baru, penyebaran produk obat herbal pada wilayah pemasaran potensial tidak memiliki pusat distribusi. Menurut saya, sebagainya yang dilakukan oleh manajemen puncak adalah disebarluaskan apa? Yaitu disebarluaskan pusat distribusi di setiap wilayah. Jadi begini, di manajemen puncak itu dipegang oleh CEO, dan selanjutnya kita harus mempersebarluaskan ada owner-owner di setiap wilayah tertentu. Nah, setelah itu owner tersebut bisa melakukan atau membuka open reseller. Jadi reseller dipegang oleh satu owner di setiap wilayahnya. Seperti itu. Yang kedua, keberadaan produk obat herbal ini masih belum dikenal masyarakat.
Jika keberadaan produk herbal ini masih belum dikenal oleh masyarakat, maka dari itu harus dilakukan promosi. Nah, promosi sendiri ada banyak sekali. Yang pertama bisa melalui koran, majalah, dan juga TV, iklan, ataupun media sosial lainnya. Yang ketiga yaitu jenis produk hanya satu, yakni dalam kemasan botol berisi 35 buah kapsul. Sebaiknya yang dilakukan pihak manajemen yaitu menentukan, seharusnya tidak hanya dibelikan satu botol saja, bisa direncanakan dibuat beberapa botol dengan perbedaan isi kapsul. Selanjutnya, promosi hanya menggunakan pameran dan juga brosur. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi, promosi bisa dilakukan dengan berbagai hal, tidak hanya menggunakan pameran dan juga brosur. Banyak sekali media sosial di saat ini, bisa melalui IG, Facebook, YouTube, dan juga lainnya, ataupun baliho-baliho. Selanjutnya, belum memiliki agen tetap maupun kemitraan untuk memasarkan produk. Nah, maka dari itu harus dilakukan sebuah perencanaan strategis. Maka dari itu, kita harus mempersebarluaskan agen-agen atau owner di setiap wilayah. Contohnya di setiap wilayah Provinsi Jawa Timur dipegang oleh agen siapa atau owner siapa. Nah, setelah itu bisa dibuka open reseller di daerah tersebut agar lebih mudah untuk usahanya seperti apa. Selanjutnya yaitu jumlah karyawan perusahaan masih terbatas. Maka dari itu pihak manajemen Puncak seharusnya membuka lowongan pekerjaan agar banyak orang-orang yang mendaftar di perusahaan ini. Karena pada saat kondisi seperti ini masih banyak orang yang belum memiliki pekerjaan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pertanyaan kedua, yaitu adalah jika Anda adalah salah satu dari orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pada pabrik atau perusahaan tersebut, apa yang akan Anda usulkan untuk dilakukan agar mampu mengubah kondisi yang terjadi berkaitan dengan temuan-temuan tersebut? Baik, yang akan saya lakukan yang pertama yaitu perlu peningkatan kinerja, karena banyak isu baik eksternal maupun internal yang menyebabkan perlunya dilakukan improvement. Yang pertama itu performance level pada semua proses mempunyai tendensi menurun, maka dari itu diperlukannya perawatan atau maintenance untuk mengembalikan pada kondisi standar. Yang kedua, jika perusahaan tidak melakukan peningkatan atau improvement, akan mengalami kekalahan persaingan dengan para kompetitor. Dan yang ketiga yaitu konsumen semakin banyak harapan yang ditujukan pada perusahaan. Maka dari itu, perusahaan perlu memanjakan konsumen sehingga memberikan pelayanan yang melebihi harapan. Untuk itu, perusahaan harus melakukan terobosan atau breakthrough. Selanjutnya, perusahaan pada umumnya melakukan continuous improvement dalam menjaga performance level dan kadang-kadang melakukan breakthrough. Tanpa usaha pemeliharaan dan perbaikan, kinerja perusahaan pun akan menurun. Selanjutnya yaitu mengorganisasikan perbaikan. Top manajemen bekerja ataupun bertanggung jawab untuk high level evaluation pada tingkat performance organisasi. Maka top manajemen menentukan assessment tool dan memberikan inisiatif awal pengukuran performansi. Maka dari itu pada setiap proyek perbaikan yang spesifik bisa dilakukan oleh sebuah tim. Nah, tim tersebut memiliki beberapa tugas yang tim yang kita bentuk ya.
Yang pertama yaitu sebagai tim leader dan pemegang otoritas dari manajemen perusahaan dalam hal pengukuran performansi. Selanjutnya bertugas untuk memperhatikan kepentingan konsumen internal dan eksternal. Selanjutnya memperhatikan supplier internal dan eksternal. Dan yang terakhir merekomendasikan kebutuhan eksternal, asisten, and expert. Maka dari itu perlu dibentuknya tim-tim proyek. Nah, apa sih yang dilakukan selanjutnya? Selanjutnya yaitu studi kelayakan usaha. Nah, usaha itu tidak selalu berhasil ketika akan dilaksanakan. Banyak sekali faktor penyebab kegagalan usaha baru yang dilakukan oleh wirausahawan. Biasanya yang pertama yaitu tidak memiliki pengetahuan yang komprehensif terhadap pasar. Maka dari itu, solusinya yaitu harus meraba-raba pasar, harus mengetahui pasarnya seperti apa. Yang kedua, tidak memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang persyaratan teknis dari usaha. Maka dari itu harus lebih mengetahui bagaimana sih persyaratan teknis dari usaha tersebut. Yang ketiga, tidak memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang aspek finansial. Tidak ada keunikan dari produk yang ditawarkan. Maka dari itu, kita harus menekankan apa sih produk ini dibuat itu untuk apa, tujuannya untuk apa. Maka dari itu harus mungkin dengan kata-kata yang unik atau kemasan botol yang unik dan lainnya. Selanjutnya bisa dilakukan studi kelayakan bisnis. Apa sih studi kelayakan bisnis itu? Studi kelayakan bisnis yaitu suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang usaha atau bisnis yang dijalankan dalam rangka layak atau tidaknya usaha tersebut. Mempelajari secara dalam yaitu sebagai meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasi. Selanjutnya diukur, dihitung, dianalisis dengan metode-metode tertentu. Kelayakan. Apa usaha yang dijalankan memberikan manfaat besar dibandingkan biayanya? Bisnis, yaitu usaha yang dijalankan memberikan manfaat baik finansial maupun non-finansial. Tujuan dilakukannya studi kelayakan bisnis itu sangat banyak. Yang pertama yaitu menghindari risiko kerugian. Yang kedua yaitu memudahkan perencanaan. Ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Keempat, memudahkan pengawasan. Dan yang terakhir adalah memudahkan pengendalian. Banyak sekali manfaat studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama, manfaat finansial. Kedua, yaitu manfaat ekonomi nasional. Ketiga, manfaat sosial. Studi dilakukan tergantung dari faktor-faktor tertentu. Yang pertama yaitu besar kecilnya dana investasi. Kedua, business uncertainty. Dan yang ketiga yaitu kompleksitas variabel yang berpengaruh. Maka dari itu, pengetahuan tentang manajemen industri sangatlah penting karena banyak hal-hal yang penting yang dilakukan di suatu industri, pabrik ataupun perusahaan. Baik, seperti itu jawaban dari 2 pertanyaan pada studi kasus tersebut. Akan saya tutup. Saya minta maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata, ucap, maupun tindakan yang saya lakukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.